gua ngomong Habib tukang obat aja digede-gedein. Terus kalau ada yang namanya Habib tukang obat beneran, gimana? Bilang-bilang gua takut, nggak ada gua takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gua, sama orang tua gua yang sudah almarhum dan anak-anak gua. Selebihnya dari itu nggak ada yang gua takutin ya. Mau siapa kek, mau punya umat berapa kek, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gua. Kecuali lu udah makan petir ya, udah makan batu, makan tai, baru gua takut ya. Kalau masih makan nasi nih nasi begini, nggak ada gua takut-takutnya. Paham lo? Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salakakum fi saqar. Mengapa kalian masuk neraka Saqar? Apa kata penghuninya? Lam naku minal musallin. Kami tak solat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tak mengasih makan orang miskin. Jadi namanya pun macam-macam. Banyak pertanyaan. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustadz pilih? Saya udah diejek orang beberapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut. Lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bil lisan, lumazah bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa, tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action, hatinya saja. Yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa. Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayyun. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Alhamdulillah masalah ini sudah saya klarifikasi. Bapak Ibu sudah tengok klarifikasinya? Belilah paket. Inilah diupdate lah. HP-HP yang macet-macet tuh dilem aja. Campakkan ke sungai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira penjelasan saya itu sudah jelas? Jelas insyaallah. Siapa yang tak jelas, betungkik telinganya. Nanti yang mengupload nih di internet, kalian buatlah terjemah di situ. Tungki adalah telinga benanah. Banyak orang yang tak paham itu. Wailul likulli humazatil lumazah.
Lalu siapa lagi yang celaka? Kita lanjutkan. Allazi jama'a malau wa'addadah. Saya sebetulnya mau nunjukkan aja, kira-kira masih jauh dari Kori internasional. Tapi sikit-sikit jadilah kan. Apalagi perbuatan orang ini, lidahnya mengejek, tangannya mengejek, perbuatannya mencela. Ada lagi perbuatan yang paling mengerikan. Jama'a, mengumpul, malau, harta, wa'ad, dadah, menghitung. Kerjanya dua aja, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, batuk, mati. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ditangkap polisi di mall, ini duduk perkara kasus Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Artis Nikita Mirzani ditangkap polisi Serang Kota di Mall Senayan City, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Juli 2022 atas laporan Dito Mahendra. Ini bukan kali pertama Nikita Mirzani berurusan dengan pihak kepolisian Serang Kota atas kasus yang sama. Karena sebelumnya juga sempat heboh saat rumah Nikita didatangi polisi dini hari. Lantas seperti apa sebenarnya kasus yang membuat Nikita Mirzani sampai harus dijemput pihak polisi di mall? Berikut kronologi kasus Nikita Mirzani. Berawal dari unggahan Instagram Story, menurut pengakuan Nikita, laporan Dito Mahendra, pria yang disebut-sebut sebagai kekasih Nidi Ayuda pada polisi, berawal dari unggahan Nikita di media sosial. Di unggahan tersebut, Nikita membagikan tangkapan layar pemberitaan disertai nama Dito Mahendra yang diduga memukul petugas keamanan. Nikita tidak merasa dirinya bersalah karena hanya membagikan artikel tersebut melalui media sosialnya. Di sisi lain, pihak Dito Mahendra yang mengaku sama sekali tidak mengenal Nikita baik pribadi maupun bisnis, merasa tindakan Nikita sebagai pencemaran nama baik. Laporan ke polisi, Dito Mahendra melalui kuasa hukumnya, Yafet Risi, kemudian membuat laporan polisi pada 16 Mei 2022. Hal yang mendasari kliennya melaporkan ke polisi, kata Yafet, karena unggahan Nikita yang menuduh bahwa Dito banyak ngomong, penipu, dan PHP. Isi dari unggahan Nikita Mirzani tersebut menjadi barang bukti penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Beda pernyataan polisi dan kejaksaan, surat penetapan tersangka Nikita beredar di grup WhatsApp pada 17 Juni 2022. Surat penentuan status tersangka itu tertera tanggal 13 Juni 2022 dan ditandatangani ke Satreskrim Polresta Serang Kota AKP David Adi Kusuma. Tapi, menurut pelaksana tugas Wakapolresta Serang Kota AKP Wahyu Imam, NM belum ditetapkan sebagai tersangka. Nikita ditangkap